Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, Laskar Antasari. Nah, saat ini Ulun sedang berada di toko kopi Mae bersama asisten pelatih Coach Yunan Helmi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bareng, membahas segala sesuatunya ya, Coach ya. Tentang sepak bola dan segala macamnya. Jadi kita bisa mulai aja nih, Coach. Jadi gimana kabarnya, Coach? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gimana nih, Coach? Kompetisi udah tidak berjalan selama kurang lebih 3 bulan lah ya. Udah menjalan 4 bulan. Aktivitasnya nih apa aja nih di rumah nih? Ya pastinya yang pertama ya kita sangat rindu ya dengan kita sepak bola baik dari Putra, kemudian saat latihan kompetisi dengan masa rehat yang 3 bulan lebih nih, hampir 4 bulan ya. Ya. Saya sangat sangat merindukan itu. Selama libur kompetisi karena pandemi ini ya tentunya di rumah aja ya. Ya setelah kemarin mengalami perawatan kemarin juga, dan tentunya juga ini adalah sesuatu yang yang baru lah buat kita semua ya dengan keadaan seperti ini. Oke. Nah, bicara tentang pandemi COVID-19 dan kemarin nih ya, Coach ya, sempat diisolasi ya selama berapa hari, Coach? 1 bulan lebih ya. Jadi gimana sih, bisa ceritain gak sih, Coach, itu kronologisnya seperti apa? Awal mula ngerasa sakit, terus gimana kenanya? Ya, kira-kira di bulan Maret ya, Ya. ketika kita habis melakukan persiapan Liga 1, kita adakan tur di bulan Februari. Ya, akhir Februari itu ya. Kita ada tur ke Jawa Timur. Nah, setelah itu di laga pertama kita main di Madura. Sabtu Maret kita balik, kemudian kita melakukan pertandingan selanjutnya di Stadion Malang tanggal 5. Dari situ saya merasakan bahwa ada yang tidak benar dengan badan saya. Waktu itu demam sangat tinggi setelah pertandingan dan sempat dirawat di klinik di Banjarbaru ya misalnya. Nah, terus setelahnya pulang dan 1 hari tanggal 7 itu udah badan terlalu panas lagi. Akhirnya dirawat di rumah sakit swasta di Banjarmasin. Analisa dokter juga waktu itu Demam berdarah awalnya ya. demam berdarah dan 3 hari trombosit udah naik. Kemarin memang sempat drop ya, trombosit naik dan alhamdulillah diperbolehkan pulang. Tapi ketika ada di rumah 1 hari itu udah mulai terasa ada batuk, kemudian panas, demam tinggi lagi, kemudian susah bernafas. Oh, susah nafas ya. Itu seperti apa sih, Coach? Ketika kita batuk itu ya agak susah gitu. Berat ya untuk menahan ya. Nah, habis itu sempat ke rumah sakit lagi kan. Nah, akhirnya konsultasi dengan dokter sambil kita baca-baca tentang memang COVID kan sudah ada di Indonesia kan. Nah, itu akhirnya disimpulkan mungkin ya ini adalah gejala dari COVID ya. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Ulin Banjarmasin untuk melakukan isolasi. Jadi pertama kali divonis sama dokter kalau Coach itu mengidap positif COVID, itu gimana ceritanya? Itu baru analisa ya. Karena gejalanya tuh hampir sama dengan yang secara umum yang kita ketahui saat itu. Habis itu diambil tes. Tanggal 14 masuk di isolasi dan tanggal 15 itu dilakukan tes. Dan 1 minggu kemudian hasilnya baru keluar bahwa memang positif COVID. Reaktif ya? Memang udah positif, jadi kita bukan rapid lagi, udah swab. Oh, udah swab ya berarti ya? Oh, berarti udah positif ya? Berarti ya? Dan hasilnya itu dikirim ke, waktu itu masih ke Jakarta. Jadi sekitar tanggal 21 hasilnya itu baru keluar dan memang dinyatakan positif COVID-19. Oke. Waktu mendapatkan info itu gimana nih reaksi Coach sendiri pribadi? Apakah takut? Terus gimana dengan respon orang-orang sekitar, terutama keluarga dan teman-teman? Jadi ketika memang ketika sakit itu, waktu sebelum diisolasi saya sudah baca-baca juga kan tentang COVID dan apa gejalanya seperti apa, kemudian bahayanya juga seperti apa. Dan ketika analisa dokter bahwa ini memang kira-kira
COVID itu pun saya juga pasrah, artinya ya ini demi kebaikan diri saya sendiri untuk menjalani pengobatan, demi keselamatan orang-orang di sekitar saya, keluarga, teman-teman, dan semuanya. Akhirnya ketika dirujuk ke rumah sakit untuk melakukan isolasi, rumah sakit itu saya langsung setuju bahwasanya ini memang demi kebaikan diri saya dan banyak. Jadi selama 1 bulan harus bertahan di rumah sakit sendiri, Ya. diisolasi benar-benar sendiri nih. Ya. Itu aktivitas apa saja? Pasti kan kita sebagai seorang pelatih ya yang sering olahraga juga pasti Ya. kan pergerakan yang dibatasi itu cukup bikin bosan lah istilahnya. Itu gimana sih Coach? Ya, pertama-tama sih ya pastinya ini ya, semua adalah ujian dari Allah. Tapi yang membesarkan diri saya adalah perhatian dari keluarga, perhatian dari Islam Group, melalui Barito Putra pastinya sangat besar. Saya waktu itu ketika sakit, ketika di rumah sakit Swasta ataupun di rumah isolasi sangat besar perhatian dari teman-teman juga ada juga sangat besar memberikan motivasi. Nah, ketika memang di kondisi itu ya artinya seperti yang saya bilang bahwa saya menerima keadaan tersebut dan ikhlas. Artinya kan dokter juga hadir untuk melakukan pengobatan. Selama 1-3 hari di ruang isolasi tentunya itu yang berat ya menurut saya. Karena memang kondisi saat itu saya sangat lemah. Sangat lemah, kemudian untuk bernapas juga susah, batuk, ada keluar juga, sangat-sangat tidak nyaman lah sendiri dan ya, seperti apa ya, kehilangan inilah hubungan dengan orang-orang di luar ya, jadi, karena tapi setelah 3 hari itu saya bisa ya mungkin teguran dari Allah ya, dari Tuhan bahwa saya harus lebih dekat dengan Allah. Kemudian juga saya juga harus berpikir positif, karena itu akan menimbulkan energi positif juga buat saya. Keadaan waktu itu memang sangat lemah. nah jadi apa sih yang diberikan sama dokter itu selain obat-obatan? Apakah ada vitamin dan apa sih yang untuk menjaga nutrisi sendiri Coach selama di memang, isolasi? COVID sebetulnya dia bermasalah ketika kita ada masalah dengan tubuh kita. Mungkin sebagian orang terinfeksi COVID tidak ada masalah karena memang dalam tubuhnya tidak ada penyakit lain yang bawaannya. Tapi waktu itu memang kondisi saya lagi turun kemudian akhirnya COVID itu masuk, daya tahan tubuh saya, imun saya tidak bisa melawan, akhirnya kalau dibilang sih ya cukup parah lah karena saya juga harus minta bantuan oksigen untuk bernafas. Jadi harus ada bantuan oksigen juga ya saking kita nggak pakai itu nafasnya kayak pendek gitu. Untuk bicara seperti ini juga susah. Sulit ya. Susah. Ya. Jadi pastinya dokter juga kan di samping obat-obatan kemudian bikin komunikasi ya seperti yang saya bilang tadi untuk selalu berpikir positif aja dan yakin bahwa insya Allah ada jalan untuk bisa sembuh. Alhamdulillah sekarang udah. Ya, kebetulan juga waktu itu kan ini kasus pertama ya. Oke, jadi kasus pertama ya Coach? Di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Yang terdeteksi. Oke. Mungkin di luaran banyak, tapi yang terdeteksi dengan keluhan masuk ruang isolasi waktu itu ada kasus pertama. Jadi agak heboh lah. Iya, lumayan. Jadi semuanya ya artinya ya jadi berita yang sangat ini ya. Iya, benar. Nah, seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang dengan pastinya dengan izin Allah ya. Semua rahmat dan hidayahnya, bisa dari dokter, dan perhatian dari Astro Group melalui Barito Putra, manajemen, teman-teman pelatih, dan pemain, pastinya keluarga saya motivasi yang sangat besar kepada saya sehingga saya juga merasa yakin lah
saja ini insya Allah akan sembuh. Jadi banyak yang mengatakan coach ini kalau kita untuk membugarkan daya tahan tubuh itu salah satunya juga minum ramuan tradisional. Nah, apakah juga coach juga meminum itu atau ada minuman lain yang coach? Iya, jadi sebetulnya mulai awal masuk ke ruang isolasi itu dari keluarga itu sudah memberikan apa ya, berbagai asupan ya, untuk memberikan apa menu tambahan dari seperti buah-buahan, jamu, kemudian apa yang lain-lain juga, kemudian minuman dari jahe, cengkeh, dan banyak lah yang memang dikonsumsi. Kemudian juga jangan lupa tiap hari juga minyak daun sirih, waktu itu ada sayuran apa dari teman, dan alhamdulillah memang menunjukkan apa hasil yang cukup bagus, di samping apa usaha dari dokter untuk memberikan obat-obatan juga. Samping itu juga ada apa latihan khusus untuk pernapasan. Jadi ketika sudah 4 hari kalau nggak salah itu ada latihan pernapasan yang walaupun memang apa ketika kita melatihan itu juga sangat sakit ya, Sangat berat ya. batuk, sakit, tapi yang alhamdulillah bisa progresnya ada sampai sekitar hari yang ke-12 sampai 13 itu saya sudah apa lepas O2, kemudian infus nafas, dan kemudian juga apa menunjukkan bahwa itu progres juga yang sangat bagus, di samping apa berusaha dari dokter, obat-obatan, kemudian usaha dari diri sendiri, yakin, kemudian berusaha apa positif seperti tadi juga Membantu. Jadi latihannya sendiri seperti apa sih coach? Latihannya apakah di samping tarik nafas? ya salah satunya seperti itu. Beberapa nafas yang nanti di perut, kemudian di dada, perut, dada gitu. Di awal-awal pertama itu saya sekitar cuma bisa nahan 10 detik itu sudah batuk. 10 detik. 10 detik itu sudah batuk. Ya alhamdulillah progres naik, akhirnya naik ke 15 detik, kemudian naik lagi ke 20, 30 sampai sekarang yang bisa menit. Nah, nafas bawah sudah bisa. Jadi seperti apa nih coach? Bisa dikasih lihat nggak? Ya kalau saya sebagai muslim kan biasanya Ya. aslinya menyebut nama Allah dulu, kemudian setelah itu kita tarik nafas, dapat mata, nafas di dada, kemudian turun di bawah. Itu biasanya saya manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah pertama selesai, naik ke atas ke dada, Dada lagi? baca lagi Al-Fatihah. Selesai turun lagi Al-Fatihah lagi, naik lagi Al-Fatihah. Kalau masih terus, tapi kalau enggak sudah keluar. Berat juga ya? Ini saya coba juga berat juga ya? Jadi itu dilakukan, itu saya ingat ketika main di timnas usia 19 waktu itu. Oke. Itu salah satunya latihan pernapasan waktu itu dikasih tim itu. Oh gitu. Nah, di samping untuk apa melatih pernapasan kita, juga melatih konsentrasi sebelum pertandingan atau saat momen tertentu itu sangat bagus. Dan itu alhamdulillah dengan latihan rutin itu bisa apa membuat paru-paru ini untuk berlatih pernapasan menjadi lebih baik. Jadi di awal yang saya coba itu pertama itu 10 detik aja. 10 detik. Ya, setelah tarik nafas, saya baca Al-Fatihah itu 10 detik, nggak tahan lagi, juga saya lepas. Nah, kalau normal nggak salah, ya seperti tadi mungkin 2 kali nafas perut, 2 kali nafas dada, baru dilepas. Atau kalau masih tahan juga, ya mungkin 1,5 menit itu cukup bagus. Udah cukup bagus ya? 1 menit itu sangat bagus ya. Jadi setelah dari awal yang 10 detik sampai bisa 1 menit. 1 menit. Ya. Itu jadi udah 1 menit lebih. Udah Kalau sekarang sih sudah hampir 1 menit lebih 15 ya. Jadi sudah bolak-balik baca Al-Fatihah itu sampai 5-6 kali baru bisa. Tapi memang butuh konsentrasi. Klasik. Karena memang ini harus terus ulang-ulang. Oh gitu. Biar jadi salah satu exercise dari sepak bola juga bisa membantu ya berarti ya. Samping kayak stretching, senam itu hampir tiap hari saya. Jadi saya bikin daftar kegiatan randomnya itu saya tempel di dinding itu ada. Jadi mulai dari jam 4 pagi bangun seperti apa konsultasi dan sebagainya.
terus suplemen apa yang diminum, vitamin apa yang diminum mereka. Semua itu ada jadwalnya. Jadi ada terjadwal timeline-nya. Ya, latihan pernapasannya itu kapan. Nah, biasanya latihan pernapasan itu sehari 2-3 kali itu ada. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin bisa selanjutnya nih kita bicara tentang karir coach ya dulu ya sebagai pemain ya. Memulai karir sebagai sepak bola, kenapa dan sejak kapan suka sepak bola nih coach? Kalau sepak bola kan saya lahir di ada namanya Kecamatan Babat ya, di daerah Kabupaten Lamongan. Babat Lamongan ya. Memang di kampung itu adalah sepak bola menjadi olahraga nomor satu. Nah, mungkin terbawa oleh lingkungan jadi pemain sepak bola. Nah, kemudian SMP saya sudah berlatih di sekolah sepak bola. Kalau dulu tuh namanya Bina Bola di Petrokimia Gresik. Nah, dari situ udah mulai serius untuk berlatih sepak bola, walaupun masih pulang pergi nih dari Lamongan tempat saya tinggal ya? sampai ke Petro itu sekitar 1 jam lah. 1 jam ya Itu pun bolak-balik. pulang sekolah itu langsung berangkat karena pakai baju seragam sekolah itu naik bus itu biayanya sangat murah. Oh ya. Kalau nggak salah Rp150 atau 100 gitu dulu. Rp150 ya Pak. Sekitar tahun 88. Oh 88 ya. Sekitar tahun 88 itu Barito baru mau lahir itu ya berarti ya. Jadi saya waktu itu kelas 3 SMP. Oh kelas 3 SMP. Iya. Jadi dengan ya alhamdulillah dengan segala usaha untuk kemauan dukungan dari orang tua gitu bisa terus berkarir di sepak bola. Akhirnya pada tahun setelah lulus lulus SMP saya dipanggil untuk timnas usia 16 tahun 90, kemudian sekolah bola tahun 92 tapi di Ragunan pas 3 itu akhirnya sudah masuk ke timnas U19. Oh jadi dari karirnya dari timnas U16 ke 19 juga ya? Betul. Baru sampai ke senior juga ya? Jadi perjalanannya dari timnas U16 ke 19 lalu senior. Iya. Boleh ceritain nggak sih coach dari SSB itu dulu posisinya apa dan apakah dari ada perubahan sebelumnya atau gimana? Minum dulu ya. Jadi memang dari dari kampung dulu ya, memang sudah bermain di posisi defender gitu, dari pemain belakang, entah itu back, entah itu center back, dan akhirnya keterusan gitu loh. Mungkin karena memang ya nggak tahu ya kalau mentalnya udah terbentuk sebagai mungkin defender ya. Mungkin ya seperti itu kira-kira. Kalau lihat di siaran atau nonton bola atau apa dulu tuh ya sukanya mengamati pemain belakang gitu loh. Akhirnya ke bawah ketika bermain sepak bola, berlatih juga akhirnya menjadi pemain defender. Nah, seperti itu. Siapa sih pemain idolanya coach dulu waktu masih muda nih? Kalau pemain luar atau pemain iya, Indonesia? kalau pemain defender yang paling saya suka memang banyak ya pemain defender bagus-bagus, tapi saya suka Alexander Costacurta, Billy Costacurta, yaitu AC Milan, legenda AC Milan, dan legenda Italia juga. Dan ya, padahal zaman-zaman waktu itu memang ada Franco Baresi di Italia kan, AC Milan juga ada banyak pemain defender yang bagus, tapi ya sosok Costacurta, Billy Costacurta juga ya, membuat saya juga sangat terinspirasi dengan gaya dia bermain. Dari Indonesia sendiri siapa coach pada waktu itu? Pada waktu itu kalau di Indonesia yang sering saya lihat ya ada Heri Kiswanto. Iya, dia pembawanya tenang, kemudian juga penuh wibawa, orangnya juga sangat luar biasa menurut saya waktu itu. Menurut coach nih yang lahir di Babat ya dan terus rela merantau ke Gresik ya demi menggapai cita-citanya sebagai pemain profesional, terus dapat sekolah di Ragunan. Itu kan sesuatu yang benar-benar mental yang tidak dimiliki banyak anak muda saat ini. Keluar dari zona nyaman, rela mencari kesempatan untuk bermain, berlatih, berkembang. Nah, itu tuh
kayak gimana sih coach menanamkannya gitu? Ini pesan-pesan untuk para pemain muda yang Iya. Kebetulan waktu itu di tempat saya tuh saya yang punya keinginan itu cuma ya nggak ada temannya waktu itu saya. Tapi ya memang ada karena ada jalan juga ya. Kebetulan ada pelatih juga yang di Petro tersebut yang ayo latihan di sana gitu loh. Nah, tapi memang kalau nggak dibarengi dengan niat, tidak dibarengi dengan keberanian juga sangat susah karena jaraknya waktu itu sekitar 1 jam kalau naik bis, dan tentunya juga butuh apa ya, waktu itu saya masih SMP, tentunya juga tidak semua orang mau seperti itu. Biasanya kalau anak-anak usia segitu kan maunya mau senang-senang dan apa, tapi saya enggak. Pulang sekolah udah saya bawa saja, sekolah tuh udah bawa tas sepatu bola. Ketika pulang selesai sekolah saya langsung berangkat gitu, dan itu memang ya alhamdulillah orang tua juga mendukung waktu itu ya, walaupun dengan fasilitas yang sekedarnya aja, tapi alhamdulillah itu sudah cukup buat saya untuk bisa berani berlatih di Gresik waktu itu. jadi teman-teman coach nih waktu latihan di Gresik sekarang ada nggak sih yang mencapai level profesional kayak coach juga? Ada sih yang jadi pemain Petro, kemudian pemain nasional juga. Dulu ada center back juga, dulu ada Suwandi HS, dan itu seangkatan dengan saya waktu di Petrokimia. Ya. Jadi itu teman-teman yang satu Iya. angkatan juga Iya, ya? betul. Kemudian dari Jawa Timur dulu ada almarhum Eri Irianto, kemudian Agus Winarno dulu striker Persebaya juga satu angkatan. Jadi dulu satu angkat juga sama almarhum Iya, Ferry Irianto iya, ya? iya. Satu defender bagus juga tuh. Dulu midfielder dia. Midfielder ya? Iya, Persebaya, Petro, terus Persebaya. Terus gimana ceritanya bisa bergabung sama Barito? Iya, ketika saya lulus SMA, saya kembali ke Gresik dan ikut waktu itu masih ada divisi utama Perserikatan ya. Saya gabung di Petrogres namanya. Ada 2. Jadi Petrogres ini adalah cikal bakal pemain ke Galatama, waktu itu ada Petrokimia dan Perserikatan ada Persegres. Nah, kebetulan waktu itu saya masuk ke Persegres waktu itu, dan akhirnya tahun 94 kan digabung tuh Perserikatan dan Galatama, dan akhirnya saya pindah ke Barito Putra karena memang saya berpikir inginlah mencari tantangan yang mungkin bisa membuat saya bermain sepak bolanya lebih berkembang lagi. Walaupun Petro juga sangat menjanjikan waktu itu, Coach Andi Teguh itu juga mengharapkan saya untuk tetap di Petro karena suka dengan pemain-pemain muda yang menurut beliau juga bagus ya. Jadi sempat agak susah juga pindahnya waktu itu. Tapi karena keinginan dan tekad yang untuk bisa berpetualang gitu ya akhirnya saya bisa pindah ke Barito Putra. Waktu itu memang dengan manajer Bapak Haji Rahmadi, dan alhamdulillah tahun 94-95 itu Barito juga masuk ke semifinal Liga Indonesia pertama. Jadi coach juga bagian dari sejarah. Alhamdulillah, iya sempat juga bermain waktu di Senayan. Kemudian ya sayang sih kita kalah dengan dengan Persib di semifinal. Jadi secara apa sih yang ditawarkan pada saat itu ya? Karena kan sebenarnya kan coach ini putra daerah nih, benar-benar yang dari grassroots ya, maksudnya dari Gresik ya, terus tiba-tiba melancong ke Barito Putra yang notabene di Kalimantan. Itu apa sih yang ditawarkan dari Barito Putra yang sehingga bikin coach itu saya waktu masih belum masih di level Ragunan, itu sering melihat Barito juga gitu loh. Ada tim-tim banyak yang saya lihat, tapi entah kenapa ya ketika ada tawaran dari Barito, dan saya sangat ingin ya untuk bisa bergabung di sana waktu itu. Dan ketika benar-benar saya masuk di Barito Putra itu rasa kekeluargaannya juga sangat tinggi sebetulnya, karena hampir
pemain bintangnya pun hanya beberapa orang yang ini ya, yang lainnya juga pemain profesional pemain Galatama yang biasa, dan tapi rasa kekeluargaannya itu yang membuat saya juga merasa nyaman di Barito Pada saat Putra. itu kan kita juga tampil tanpa pemain asing ya. Iya, betul. Jadi kan notabene semuanya pemain lokal. Betul. Jadi seperti apa sih coach suasana tim itu, karena kan ini tim yang tidak memiliki pemain asing, di mana semua Iya. tim memiliki pemain asing dan kita mampu menembus semifinal. Iya. Suasana dan momen apa sih yang ada di dalam tim yang sangat bikin wah keren banget ini. Iya. Ini sesuatu yang tidak saya dapatkan dimanapun. Yang membuat saya ini adalah ketika senior pemain senior juga memberikan motivasi ke kami yang pemain muda waktu itu ya, sehingga ketika kita bermain bersama itu rasa tanggung jawab kita pada klub itu juga sangat besar ya. Kalau apalagi kita bermain di kandang nih ya, di Stadion 17 Pahing yang dulu dibilang angker ya, kalau tim-tim lain datang ke sini juga ibaratnya sudah ngeri lah ibaratnya. Makanya ketika kita bertanding juga sangat 100% lah gitu loh. All out ya. All out ya, seperti itu. Karena kita juga perhatian dari pemilik waktu itu ya, Bapak Haji Sulaiman Habe, kemudian Pak Haji Ramadi yang langsung terjun juga sangat besar kepada kami. Ya pastinya juga supporter waktu itu juga sangat luar biasa, sama dengan panitia dengan sekarang, dan tentunya kita akan memberikan yang terbaik lah. Malu lah ibaratnya kalau apalagi main di kandang sampai kita kalah juga, itu akan membuat kita juga sangat tidak nyaman lah seperti itu. Terus itu kita bicara karir sebagai pelatih nih ya. Terus setelah pensiun sebagai pemain, awalnya aktivitasnya apa sih yang dijalanin? Apakah sudah menentukan saya setelah berakhir menjadi pemain profesional saya jadi pelatih? Apakah itu sudah direncanakan sebelumnya atau gimana? Sebetulnya ya mungkin itu karena perjalanan ini ya, perjalanan hidup ya, atau kita mengalir aja. Pengennya sih main bolanya lama, tapi waktu itu nggak lama ya. Karena pada tahun 99 tuh 1999 udah mulai banyak bermasalah dengan cedera waktu itu. Akhirnya tahun 2000 udah nggak main, artinya panjang memang. Hampir 1 tahun itu saya bergelut dengan cedera, dan teknologi pengobatan pun nggak seperti sekarang kan, jadi agak susah lah dulu ya. Dulu cuma diurut aja gitu ya. Salah satunya belum itu, ada dan visio berarti ya. ya agak inilah, nggak seperti sekarang. Mungkin salah penanganan juga saya waktu itu, jadi cederanya berkepanjangan. Ketika sembuh juga sempat untuk bermain lagi, dan ada beberapa tim juga yang mau, tapi kebetulan waktu itu saya juga pengen netap di Banjarmasin, kemudian ada ibaratnya ada ya keterikatan juga dengan ini ya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk kerja waktu itu. Kebetulan juga tidak lama setelah saya juga menikah dengan wanita dari Banjarmasin. Iya. Jadi udah Iya. wanita Banjarmasin akhirnya menetap di sini ya. Iya, salah satunya itu. Salah satunya Iya. jadi karena wanita Banjar juga. Dan alhamdulillah ya sampai sekarang, dan mempunyai 2 putra. Ya Alhamdulillah. nikmati. Jadi bakalan di sini terus berarti artinya ya kira-kira ya. Nggih, ya. Insya Allah. Terus gimana nih terus perjalanan karirnya setelah itu menjadi asisten pelatih Barito? Kan udah menjalani banyak pelatih kepala ya, beberapa ya bahkan asing itu gimana? Berawal sih dari ini ya, di kampung-kampung juga dulu awalnya di Banjarmasin untuk melatih anak-anak muda waktu itu kan. Nah kemudian pada tahun 2008 ketika waktu itu memang Barito ada di Liga Divisi 2. Divisi 2 masih. Iya, 2008 karena turun kan. Dan dulu kan Divisi 2, Divisi 1, kemudian Divisi Utama. Iya, dulu. Kemudian baru ada Superliga dulu kan. Nah, seperti itu. Dan 2008 waktu itu, dan dengan Coach Salahuddin diminta untuk membantu beliau.
untuk mengarungi Liga 2 waktu itu, Divisi 2. Dan alhamdulillah memang waktu itu Barito Putra juga bisa juara Divisi 2 waktu itu dan naik ke Divisi 1 pada tahun 2008. 2009 Divisi 1, kemudian alhamdulillah juga naik ke Divisi Utama. Ya, kemudian pada tahun 2011 kompetisi 2011-2012 Barito naik ke kancah tertinggi Indonesia Superliga, ya Liga Super 2013. Nah, terus menjalani banyak beberapa pelatih kepala nih ya. Ya. Nah, itu kesannya apa sih dan yang ilmu yang didapat seperti apa? Ya pastinya juga masing-masing pelatih punya karakter, punya ilmu yang bermacam-macam ya. Masing-masing juga punya kelebihan yang tentunya juga sangat berguna buat saya. Coach Salahuddin, kemudian ada Coach Mundari Karya, ada Coach Milo Sitlija, kemudian ada Coach Jackson, kemudian sekarang dengan Coach Jajang. Artinya juga orang-orang yang memang mempunyai total dalam hidupnya di sepak bola, dan alhamdulillah dengan mereka saya bisa mengambil sesuatu yang sangat positif untuk bisa saya nanti berkarir terus menjadi pelatih. Di samping juga saya berterima kasih kepada Barito Putra yang telah membiayai saya untuk bisa mengikuti lisensi kursus pelatih mulai dari pelatihan nasional sampai ke Pro AFC. Nah, seperti itu. Jadi ini coach sekarang udah memiliki lisensi AFC Pro ya? Iya. Yang Alhamdulillah. mana itu lisensi paling tinggi tertinggi ya, untuk kualitasnya. Iya. Nah, kita bicara tentang lisensi AFC Pro sendiri, coach. Jadi Barito ini kan udah punya 3 pelatih ya. Iya, sekarang. Ya. Iya. Sekarang bahkan Coach Iya. Mundari Karya, Iya. Coach Jano dan Coach Yunan Iya. juga di Iya. musim ini. Nah, kita bicara tentang tesisnya nih, Coach. Iya. Jadi kan tesisnya bicara tentang planning how to qualify in the World Cup 2026. Ya. 2026 Piala Dunia ya. Ya. Langkahnya seperti apa nih? Ya, kalau Gambarkan nggak tesisnya sebenarnya? mulai dibikin dari jadi gini ya, masa tertinggi dalam masa emas lah ibaratnya dalam usia sepak bola itu kan ya antara mungkin sekitar usia 26 tahun nah pokoknya 30 ke bawah ya. Jadi itu memang planningnya memang kalau 2026 artinya dari usia-usia pemain yang sekarang tuh 16 tahun, kemudian 19 tahun itu menjadi cikal bakal nanti di 2026. Nah, tapi kan World Cup itu biasanya kan kualifikasi kan di 2 tahun sebelumnya. Ya, mungkin dari situ jadi 2024 itu sudah mulai di ini ya. Tapi sebelum ke sana itu kan ada beberapa proses ya, kayak Olimpiade, kemudian ada kejuaraan Asia U16, U19, AFF, U22 dan tentunya itu juga menjadi bagian nanti sebetulnya. Jadi anak-anak muda yang sekarang usianya 16, 19 dan 20 tahun itulah yang mereka akan nantinya menjadi cikal bakal timnas nantinya di World Cup kualifikasi ya 2026. Ya, sekarang juga kita punya Pro Academy kan di Indonesia, Barito juga ada U16, U19 dan U20 ya. Nah, tentunya itu ya mereka inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal pemain masa depan baik di Barito maupun di tim nasional nantinya. Seperti di Barito itu. Sendiri kan kita punya Bagas Bagus, Ya. terus David Maulana, Betul. kan dan Riyandi. Ya, ini kan iya. mereka pemain-pemain muda nih yang berpotensi akan menjelang masa emasnya ya di 2026 Ya. nanti ya. Banyak. Jadi untuk sekarang Barito di samping Bagas dan Bagus ya, kemudian David Maulana, kemudian itu ada Riyandi, ada Raffi Sarahil, kemudian ada Ferdiansa, kemudian ada Firly, banyak ya, banyak ya pemain muda Barito yang tentunya nanti inilah cikal bakal pemain-pemain masa depan Barito yang mudah-mudahan mereka juga akan konsisten terus meningkatkan kemampuannya untuk bisa mengangkat Barito di prestasi yang lebih tinggi juga tim nasional nantinya. Kendalanya sendiri apa sih coach dalam tesis yang coach garap itu, apa kendalanya
dalam planning kita menuju Ya. Piala Dunia 2020? Ya artinya gini ya, mudah-mudahan kompetisi ini akan berkembang terus, semakin bagus, semakin baik, dan dengan kompetisi yang bagus dan baik ini tentunya akan tercipta pemain-pemain yang akan luar biasa. Ya mudah-mudahan dengan proses yang ada sekarang, memang karena ada pandemi ini, kompetisi akhirnya tidak jalan ya. Tapi ya mudah-mudahan ke depannya kompetisi juga akan diputar dan akan lebih bagus daripada yang kemarin. Karena kemarin juga mulai dari akademi ya, kemudian di level Liga Indonesia pun sudah cukup, Liga 1 juga sudah mulai bagus gitu loh. Nah, tapi memang karena masa pandemi ini yang membuat hal tersebut juga akan menjadi tersendat. Ya kita berharap situasi ini cepat berlalu sehingga kompetisi ini cepat diputar, dan tentunya kalau itu diputar juga akan membuat suasana sepak bola di Indonesia juga akan bergairah. Nah, seberapa berpengaruh sih Coach regulasi dimainkannya usia 20 pada level Liga 1? Top level ini kan sesuatu yang sebenarnya perlu mental yang kuat, fisik yang bugar, dan pemain di level Indonesia kayaknya masih dikatakan masih apakah diragukan lah dia bisa bersaing atau tidak dengan pemain asing. Nah, itu kan gimana sih? Sebetulnya ada plus minusnya ya. Kalau dari segi plusnya juga artinya kita akan membuat pemain-pemain muda ini bisa memberikan pengalaman buat mereka, jam terbang buat mereka untuk bisa mencapai kompetisi di level tertinggi, yang tentunya juga nantinya akan sangat berguna buat tim nasional seperti itu. Ya memang kalau dari segi minusnya memang tidak semua pemain usia tersebut yang mempunyai kemampuan, mempunyai mental bertanding yang bagus. Nah, tapi ya mau nggak mau kita juga harus mencoba, apalagi nanti tahun depan juga Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ya. Ya pastinya juga itu sesuatu yang kita juga berharap itu bisa benar-benar dilaksanakan di Indonesia, dan Indonesia bukan hanya sekedar menjadi tuan rumah, tapi juga timnas kita usia 20 juga bisa berprestasi seperti kayak kemarin Korea kan, mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia dan bisa mempunyai prestasi yang sangat bagus waktu itu. Iya. Masih bicara tentang lisensi AFC Pro-nya. Iya. Kemarin kan sempat studi banding ya ke Deportivo Alaves ya. Alaves. Nah, bisa ceritain nggak sih Coach pengalamannya seperti apa? Kan kita tahu Deportivo Alaves itu kan tim yang juga nggak besar, kaya-kaya amat, dan mereka dapat menembus top 5 top 5 waktu itu ya. Jadi memang berkaca dari itu ya. Jadi bukan Deportivo Alaves bukan tim besar seperti Barcelona, Real Madrid ataupun tim-tim lain di Spanyol ya, di La Liga ya. Tapi dengan prestasinya cukup bertengger di papan atas, tentunya itu juga membuat kita juga sangat surprise ya, luar biasa, dan kita punya kesempatan ke sana, dan memang benar gitu. Artinya sarana dan prasarana mereka pun tidak semewah tim-tim yang lain. Tapi memang orang-orang yang kerja di dalamnya itu yang sangat luar biasa profesional. Ya tentunya fasilitas juga mereka mempunyai semua ya, walaupun tidak semewah yang kayak fasilitas yang di Real Madrid, Barcelona atau yang lain-lain ya. Betul. Ya memang kalau di Alaves itu ada 1, 2, 3, 4 lapangan ya. 4 lapangan. Ya, 2 lapangan sintetis, 2 lapangan natural. Dan itu digunakan mulai dari akademi dan tim A, artinya tim yang main di La Liga. Dan itu makanya ketika kita ke sana juga kita melihat udah mulai dari akademi seperti apa persiapannya, mereka punya planning seperti apa. Nah, itu sampai yang tim B-nya sampai tim A-nya pun kita diberi kesempatan untuk bisa melihat langsung seperti apa proses mereka melakukan latihan untuk menghadapi suatu pertandingan, terutama untuk tim A ya, seperti apa, kemudian fasilitasnya apa yang di ini. Jadi semua kita diperlihatkan. Mulai dari pelatih fisiknya yang mereka paparkan bagaimana sih periodisasi mereka, baik yang masing-masing. Betul. Jadi mulai dari akademi, kemudian yang tim B-nya ataupun tim utamanya. Jadi mereka
mempunyai pelatih ataupun orang yang bergenerasi sangat luar biasa. Dan satu lagi ya, mereka punya standar, mungkin di tim-tim Eropa semua ya punya standar ya. Artinya gini, kayak di Alaves kemarin yang kita lihat, jadi pelatih yang pegang mulai dari yang akademi itu sudah mempunyai lisensi pro. Lisensi pro paling bawah ya. Pro ya, itu pro. Nah, ya semuanya memang itu adalah lisensi tertinggi ya, Jadi pro itu kan. istilahnya kan menerapkan better coaches, better player ya. Betul. Ya artinya ya standar mereka juga sudah sangat tinggi ya. Mungkin suatu saat Indonesia juga ya mudah-mudahan bisa seperti itu. Ada level kan sekarang sudah mulai banyak pelatih yang mengikuti lisensi mulai dari C, B, A dan Pro. Dan kebetulan Pro kemarin adalah yang pertama ya dari di Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan ke di Pro diploma yang lain yang tentunya juga semakin kita banyak melahirkan pelatih-pelatih yang bagus seperti yang Mas Adun bilang tadi juga akan membuat kita bisa menyalakan pemain yang bagus seperti Jadi itu. untuk Barito sendiri itu memiliki potensi ya coach ya, karena Sangat. kita memiliki 3 pelatih Sangat potensi. yang Iya. mempunyai lisensi AFC Pro. Ya artinya gini, ya artinya semua orang kan bisa melatih, tapi seperti apa sih cara melatih yang memang benar-benar bisa membuat kita bisa bukan hanya menciptakan pemain ya, tapi juga mempunyai tactical periodization yang bagus seperti apa, dan itu ya kita harus belajar memang. Saya pun walaupun sudah punya lisensi pro diploma juga terus belajar ya, artinya terus untuk mengembangkan karena ilmu sepak bola juga semakin lama semakin berkembang. Jadi pemahaman tactical periodization ini kan sangat penting ya untuk Betul. di era Betul. sepak bola modern Betul. sekarang. Betul. Karena bagaimana menjaga Ya. daya tahan tubuh dan Ya, sebagai pemain profesional yang prima. ya, Nah, ya. untuk pemain muda sendiri, gimana sih untuk mereka dapat memahami tactical periodization ini sendiri gitu, Coach? Karena kayak saya rasa Ya. hanya top level yang diberikan pemahaman ini, namun yang Ya. di akademinya malah Itu yang sekarang lagi digiatkan oleh PSSI ya. Ya makanya PSSI sekarang ada Villanesia. Itu merupakan salah satunya adalah seperti panduan ya buat pelatih-pelatih, terutama pelatih-pelatih yang untuk usia-usia muda ya, mulai dari grassroots, kemudian SSB dan seterusnya. Itu adalah panduan supaya mereka melatihnya tuh lebih terorganisasi, nah seperti itu. Dan alhamdulillah sudah mulai berjalan sih sebetulnya, dengan hadirnya Villanesia juga banyak membantu pelatih-pelatih yang mempunyai lisensi di bawah juga bisa mengembangkan, melatih supaya lebih baik, untuk pemain juga tidak merasa jenuh berlatih, tidak hanya berlatih fisik tapi juga taktikal juga sudah diperhatikan seperti itu. Kira-kira Coach ada pesan nggak untuk para penonton untuk mereka yang ingin mengambil lisensi pro, karena kan kita tahu tidak banyak orang yang tertarik dengan tidak menganggap penting seberapa pentingnya itu lisensi ya. Iya. Dari yang D terus D nasional terus ke C, B dan A terus pro. Iya. Bisa kasih bujangan Ya mudah-mudahan pelatih-pelatih juga punya kesempatan. Sebetulnya saya yakin lah dari semua pelatih yang ada terutama di Kalsel Banjarmasin ya, itu mempunyai keinginan untuk itu. Ya, saya yakin tuh dari teman-teman pelatih juga yang belum punya kesempatan untuk mengikuti lisensi juga mudah-mudahan ada kesempatan ya. Karena itu salah satu jalan untuk bisa kita berkarir di pelatih ya, karena mempunyai lisensi tersebut. Ya minimal kalau untuk SSB memang kita mempunyai lisensi C, dan itu juga akan sangat membantu gitu loh, karena nanti ada komunitas, setiap pelatih itu pasti ada nanti dari C, B, A, Pro, dan kita juga akan saling membantu, apalagi sharing ilmu. Dan sekarang juga ada asosiasi pelatih seluruh Indonesia kan sudah terbentuk, APPSSI. Tentunya itu juga nantinya akan sebagai wadah memfasilitasi kepada semua pelatih mulai dari yang lisensi terendah sampai yang tertinggi untuk bisa sama-sama lah berpikir tentang sepak bola Indonesia
berpikir tentang memajukan sepak bola Indonesia seperti itu. Jadi mungkin untuk para penonton ini kira-kira ya bisa memulai karirnya Iya. sebagai pelatih, Iya. terus mulai mengambil lisensi ya Iya. dari D, biar bisa kayak coach nih ya sebagai asisten pelatih dan Harapannya memiliki AFC. harapannya seperti itu Bisa ya. memajukan sepak bola Bandung juga ya secara Betul. menyeluruh ya coach. Betul. Mudah-mudahan dengan semakin kita banyak belajar itu akan membuat wawasan kita lebih bagus lagi tentang sepak bola, bisa melahirkan pemain-pemain yang bagus, tentunya juga akan lebih ini ya untuk sepak bola di Kalimantan Selatan ataupun di Indonesia. Sedikit coach menyinggung tentang timnas, berperan sebagai asisten pelatih ini ya timnas ya, Iya, Pak. bersama Indra Syafri. 2019. Gimana sih prosesnya? Sempat juara juga kemarin. Ya, jadi ya kita tahu dengan Coach Indra kan sudah lama, tapi kita benar-benar akrab ya waktu itu ketika sama-sama mengikuti kursus AFC Pro ya. ya pro diploma tersebut. Nah dari situ akhirnya Coach Indra juga menawari ke saya untuk membantu beliau menjadi asistennya ketika itu menghadapi Piala AFF, dan alhamdulillah atas izin dari manajemen Barito, Pak Asnur, Pak Jainal juga merestui, dan alhamdulillah kita melaksanakan ketika Januari ya kita melakukan persiapan waktu itu, dan alhamdulillah kita bisa juara Piala AFF U22 yang digelar di Kamboja waktu itu. Di final kita mengalahkan Thailand 2-1. Ya. Oke. Terakhir coach, mungkin ada tanggapannya nggak nih tentang timnas yang akan berlaga nih usia 16 dan usia 19. Usia 16 yang akan berlaga di AFC di Bahrain ya. Ya. Terus usia 19 yang di Uzbekistan. Nah, itu tanggapannya seperti apa nih, Bos? Mereka bermain di AFC dan post pandemi ini nanti seperti apa nih, Bos, harapan? Ya, harapannya sih mudah-mudahan mereka secepatnya bisa dibentuk ya, melakukan training center, dan itu juga ya pastinya dengan protokol kesehatan yang memang harus sangat-sangat ketat ya, karena memang keselamatan menjadi utama. Tapi di samping itu juga turnamen ataupun kegiatan kejuaraan yang akan diikuti juga sangat penting untuk tidak dilewatkan ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa cepat melakukan training center dan bisa membentuk tim yang memang benar-benar solid dan siap untuk bisa terjun di event-event tersebut. Ini tanggapannya usia 16 yang masuk grup neraka ini seperti apa? Saya berpikir gini ya, ya memang kalau secara ini lawan-lawan nanti adalah lawan-lawan yang sangat tangguh ya. China kita tahu sendiri, dan mereka adalah ini ya, yang notabene sepak bolanya memang di atas Indonesia. Tapi di level-level ini juga saya berpikir bisa lah kalau memang kita punya persiapan yang sangat bagus. Karena ketika U16 ya, 19 dan 16 yang dulu waktu Coach Indra Sapri pegang itu kan bisa melakukan Korea ya, waktu main di Stadion Gelora Bung Karno waktu itu. Ya, sama ketika kita di Sidoarjo juga bisa mengalahkan. Nah, itu mudah-mudahan semangat seperti itu, spirit seperti itu juga bisa dengan persiapan yang bagus, mudah-mudahan hal tersebut juga bisa diraih. Terus sedikit mengenai tentang Barito Putra, turnamen yang katanya akan dilaksanakan di bulan September atau Oktober ya? Iya, September atau Oktober. Itu gimana nih coach pandangannya dengan turnamen, dengan format yang seperti turnamen, terus dilakukan sentral di Jawa, itu seperti apa coach? Ya, satu sisi sih memang inginnya sih bukan turnamen, kompetisi seperti dulu ya, bisa home and away. Tapi memang situasi sekarang juga tidak memungkinkan itu. Ya mudah-mudahan ini udah lama ya, 4 bulanan ya kita rest di kompetisi, dan tentunya juga berarti terasa untuk September juga 7 bulan berarti. Nah, itu jadi rasa ingin bermain lagi itu juga sangat besar, kita beraktivitas di sepak bola lagi. Tapi lagi-lagi kita kembali ke protokol kesehatannya. Mudah-mudahan dengan situasi pandemi ini yang mudah-mudahan cepat berlalu, ya, itu juga akan membuat
sepak bola Indonesia kembali bergairah. Mudah-mudahan nanti juga Barito Putra juga bisa berprestasi di gelaran turnamen yang akan digelar nanti. Kayak kalau nggak bulan 9 atau 10 ya. Itu pun dengan catatan juga pandemi ini sudah semakin menurun, kemudian protokol kesehatan juga sangat nanti dilaksanakan dengan ketat. Nah, seperti itu. Apalagi juga kita akan katanya AFF pada tahun ini juga berjalan dengan sesuai waktu ya. Betul. Bulan November dan Desember dan Betul. ini agak tricky nih untuk Iya. para klub yang juga ingin menjalankan liga dengan baik, tapi juga was-was karena pemainnya juga harus dipanggil untuk TC. Ya itu. nih tanggapan? Ya butuh sinergi nanti, artinya dari semua ya, bukan hanya dari klub-klub tapi juga dari pemerintah nanti seperti apa. Jadi di samping klub kan pasti akan mempersiapkan tim-tim untuk mengikuti turnamen tuh dari cikal bakal di timnas nantinya ya. Dan mudah-mudahan lah kita berdoa, berusaha, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Sebetulnya itu sih. Ya karena kalau kita tilik balik ke kompetisi kemarin-kemarin juga, tahun-tahun kemarin juga sebetulnya sudah mulai bagus. Itu dari mulai yang akademi sampai ke yang top levelnya juga cukup bagus lah, sangat menjanjikan. Bahkan waktu kita terakhir main melawan PSM Makassar kita bisa lihat secara permainan kita juga udah mulai berani. Memang masih butuh proses, tapi kita bisa. Bukan hanya Barito aja ya, artinya semuanya ya, di Barito juga sudah semakin bagus kan kemarin. Nah, kemudian artinya kompetisi secara luas pun artinya bagus gitu, mulai dari tahun-tahun kemarin kan, mulai dari yang akademi sampai ke yang top level juga sangat menjanjikan. Seperti saya bilang kan, sangat menjanjikan sebetulnya ya. Dikelola lebih profesional lagi, insya Allah yakin bisa lah kita bisa bersaing dengan, nggak usah ke level Asia ini ya, ke Asia Tenggara kayak Thailand pun sebetulnya kita bisa. Ini yang sekarang yang sangat luar biasa saya pikir itu adalah Vietnam ya, punya sepak bola yang sangat, tapi ya itu karena memang sinergi dari semuanya ya, bukan hanya dari klub tapi semua yang berkecimpung di dalam sepak bola tersebut memang benar-benar punya niat yang bagus, artinya bisa memajukan sepak bola, kemudian difasilitasi oleh negara, tentunya itu juga nantinya akan sepak bola memang benar-benar akan bagus kalau memang punya sinergi dari semua pihak dengan keinginan yang sangat bagus gitu. Tanggapan coach dengan pelatih kepala kita yang sekarang dari Korea Selatan, Shin Tae-yong, juga gimana dia dalam menangani timnas ini? Sebetulnya kita nggak bisa ya, artinya menilai satu pelatih itu bagus dan tidak ya, karena masing-masing pelatih itu mempunyai pekerjaan yang berbeda. Jadi mereka juga berpikirnya juga berbeda, walaupun mungkin sama-sama kita ini yang punya sama lisensi pro atau apa sama, tapi kita mempunyai selera dalam ya, mulai dari selera dari pemilihan pemain, kemudian selera tentang tactical periodization-nya juga berbeda, itu juga jadi tidak bisa kita bandingkan sebetulnya ya. Dan yang membandingkan itu adalah hasil akhir nanti sebetulnya itu. Jadi saya berpikir sih ya semua pelatih bagus lah ya. Saya Shin Tae-yong juga dengan pengalaman dia menjadi pemain, menjadi pelatih waktu masih di Korea juga, dia punya track record yang cukup bagus gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan ilmu atau pengalaman yang dia punya juga akan timnas lebih baik. Betul, mudah-mudahan seperti itu harapannya. Tapi pun apapun keputusan nanti juga kita juga harus sebagai instansi bola juga harus mendukung gitu. Jadi kita nggak usah cari kisruh ya, mungkin kisruh seperti itu. Karena di media kan udah ramai. Iya, karena saya baca di media juga sangat beritanya juga tidak gaduh lah ya. Gaduh dan sesuatu yang tidak baik juga kayaknya timnas kita. Betul. Mudah-mudahan kan ini timnas kita gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan kita berlaku atau punya pemikiran yang positif itu juga tentunya akan membawa dampak positif ke timnas kita ya, yang sangat positif ya. Terakhir nih coach, kita bicara tentang lebih personal ya. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu kita merilis playlist 10 lagu rekomendasi dari Coach Yunan Helmi, dan tidak ada yang menyangka bahwa Coach Yunan Helmi adalah pencipta rock and roll, mulai dari Led Zeppelin, Sepultura,
AC/DC, Ya. itu semuanya adalah band-band metal dan rock yang melegenda. Itu gimana sih ceritanya? Ya memang dari ini ya, dari kecil lah, ibaratnya kita sering mendengar lingkungan ya waktu itu ya. Ya. Lagu-lagu rock ya, mulai dari rock klasik ya sampai yang metal juga didengar, dan tentunya itu juga ke bawah terus gitu loh. Jadi apalagi ketika zaman-zaman Guns N' Roses, Metallica, dan itu tahun 90-an itu adalah masa-masa era mereka dan ke bawah sebetulnya sampai Fokus sekarang. dengan suaranya yang Iya, dan sampai sekarang gitu loh. Tidak hanya band-band metal ya, hard rock, tapi juga band-band apa di tahun 70-an pun rock juga suka ya. Ya bukan hanya apa Rolling Stone, tapi juga ada beberapa Black Sabbath juga saya suka. Ya kayak gitu-gitu juga sangat juga band-band tahun 70. Dan sampai dengan eranya Guns N' Roses, kemudian Metallica. Ya saya sangat suka. jadi ke bawah Sampai sekarang. Dan tapi memang tidak semua orang suka selera seperti itu ya. Di rumah pun sama sebetulnya. Oh, sama juga ya? Bukan artinya tidak sama juga seleranya gitu. Beda-beda Iya. juga ya. Ya, anak-anak saya juga ketika dengar ini bapaknya nyetel lagu itu juga, wah lagunya nih ngeri nih. Seperti itu. Iya, semuanya gitar, Iya. yang keras, Dan drum yang asik juga ya. ya apa sih ya, kalau saya pribadi sih karena memang semangatnya itu loh ya. Kalau rock kan identik dengan bukan kekerasan, bukan, tapi semangatnya. Dan itu yang membuat saya sangat suka gitu loh. Walaupun lagunya itu slow rock, tapi ya juga tetap aja kita mengartikan bahwa itu jadi secara karena dengan mental defender nih, jadi kita harus juga dengan semangat. Ya salah satunya seperti itu juga yang biar semangat di lapangan. Ya mungkin kita nggak ini ya, artinya orang yang kayak suka lagu-lagu melankolis juga tidak ya sama aja sih sebetulnya, itu selera aja ketika mendengarkan musik ya. Tapi kalau ketika di lapangan tuh sama aja sih sebetulnya. Pasti kalau udah di lapangan itu 100% untuk semangat tuh pasti akan membela timnya dan seperti itu. Iya. Oke. Terus tadi menyinggung soal istri ketemu di Banjar, sudah memiliki dua anak. Itu gimana bisa ceritain ya? Kalau istri sih basicnya adalah atlet. Oh, atlet juga ya? Ya, dia adalah atletik ya. Waktu itu maraton, dan kita sering bertemu di lapangan 17 Mei sama-sama latihan. Ya mungkin dari situ mungkin ya, karena mungkin dari pandangan di lapangan ya. Jadi kalau sekarang istilahnya yang lagi keren kan cinlok ya, cinta lokasi ya. Mungkin kayak di FTV, cintaku ketemu di lapangan 17 Mei berarti. Ini bisa jadi sinetron nih, mungkin ada studio yang mau mengambil sebetulnya cerita ini ya. Makanya sama-sama atlet ya. Dan itu ya karena memang dari awalnya di lapangan tersebut, dan alhamdulillah itu sudah menjadi jalan ya buat saya dapat istri seorang atlet ya, kemudian orang Banjarmasin dan menetap di Banjarmasin ya, alhamdulillah. Tapi kan coach latihan nih di lapangan 17 Mei ada teman-teman yang lain dong berarti. Itu gimana ceritanya? Ya kita kalau waktu latihan sih kita nggak menampak. Artinya kita ya kalau istilahnya orang diam-diam lah. Ya seperti itulah. Tapi ketika di luar lapangan kita memang bisa dekat, seperti itu, dan itu ya menjadi bagian dari ini ya. Tapi kok bisa nyantolnya sama Coach Yunan gitu? Ya. Yang lain kan ada. Betul dan ceritanya? Ya mungkin karena memang sudah nasib, sudah takdirnya seperti itu ya. Iya. Ya mungkin juga usaha ya. Artinya usaha yang positif ya, untuk bisa menarik simpati daripada istri dan keluarganya, dan itu juga ya pasti ya semua orang juga akan melakukan itu. Ya. Berarti atlet ketemu atlet, terus anaknya juga jadi atlet dong ini berarti. Insya Allah mudah-mudahan. Bicara tentang anaknya gimana nih Coach? Sebagai pemain juga apa gimana? Dan kalau anak sih sebetulnya gini ya, kalau saya tidak mengharuskan atau menganjurkan untuk seperti ini ya, untuk menjadi apa, tapi yang terpenting positif.
Itu yang pertama. Tapi kemudian ketika saya coba untuk bisa berolahraga dan dia suka, dan alhamdulillah dia suka sepak bola. Itu pertama di futsal sekolah ya, tapi akhirnya berkembang ke sepak bola dan dia memilih posisinya pun penjaga gawang. Penjaga gawang, Penjaga berarti gawang. berbeda ini ya. Betul, tapi sama-sama belakang gitu. Sama belakang ya, lebih defensif ya. Seperti itu. Tanggapannya sendiri coach dengan anak yang berposisi sebagai kiper dan beda dengan bapaknya yang defender gimana? Ya nggak masalah sih menurut saya. Karena memang dari awalnya juga saya supaya dia juga mempunyai kegiatan yang positif di awal-awal kan. Ketika dia suka futsal, suka sepak bola, dan sebagai orang tua pun saya sangat mendukung gitu loh. Apapun kegiatannya asal positif, ya pasti akan kita fasilitasi, kita dukung untuk bisa berkembang. Oke, mungkin itu udah aja sih coach, udah kita Ya. bicara udah hampir 1 jam ini 1 lebih jam, ya. iya. Mungkin udah nggak berasa karena saking serunya Iya. ngobrol tentang sepak bola bersama Iya. Coach Yunan Helmi. Oke, penonton semua, kita sudah ngobrol ngalor ngidul tadi 1 jam kurang lebih ya bersama Coach Yunan Helmi, asisten pelatih dari Barito Putra, berbicara tentang timnas, terus pandemi ini dan karir kepelatihan secara keseluruhan. Terima kasih semua penonton fans Barito Putra semua untuk menonton PS Barito Putra TV. Salam satu hati, Laskar Antasari.